wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Syukur alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan saya Sherlyn Nurfaidillah Fitrianti pada pembelajaran video kali ini, yaitu membahas tentang istinbat. Istinbat merupakan bagian dari ijtihad. Istinbat adalah teks suci, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut sebagai istinbat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hasil produk istinbat. Di sini saya mengambil contoh metode istinbat Imam Syafi'i tentang bai' al-mu'athah. Pendapat Imam Syafi'i tentang bai' al-mu'athah, penulis juga mengemukakan istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i, yaitu menggunakan metode bayani. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan. Artinya, tidak boleh ada kezaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan kedua belah pihak. Sesuai dengan Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim illa an takuna tajaratan an taradim minkum, yang artinya kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Definisi di atas yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling berkezaliman atau suka sama suka di antaramu kedua belah pihak. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau suka sama suka kedua belah pihak tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu cara melakukan istinbat. Topik penting atau pembahasan utama pada usul fikih yaitu kaidah-kaidah usul fikih yang mengistinbatkan hukum. Kaidah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kaidah usuliyah lugawiyah, yang kedua kaidah usuliyah tasririyah. Yang pertama yaitu kaidah usuliyah lugawiyah adalah kaidah-kaidah yang dari pandangan-pandangan bahasa sehingga bisa sampai di pemahaman atau memahami nas-nas dengan pemahaman yang benar. Dan pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan lafaz-lafaz Arabiyah. Yang kedua yaitu kaidah usuliyah tasririyah, adalah kaidah-kaidah yang diambil dari hasil peneliti hukum-hukum syariah dan ilatnya, dan hukum-hukum nas kitab Al-Quran dan sunnah hadis. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu hubungan metode istinbat hukum dengan metode ilmiah. Nah, harus diketahui metode istinbat hukum adalah proses penarikan hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seseorang yang ingin melakukan istinbat al-ahkam atau kesimpulan hukum diharuskan terlebih dahulu mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu usul al-fikih di samping ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Seseorang yang melakukan istinbat hukum berarti ia adalah seorang mujtahid yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum sesuai kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan metode ilmiah dengan kajian filsafat ilmu, yaitu yang pertama antologi istinbat adalah
wilayah kajian tentang apa yang dibahas dalam menentukan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan biasa disebut kaidah-kaidah dalam metode pengambilan hukum dalil syara yang kulli atau umum atau global, bukan dari dalil juz'i atau khusus atau rinci. Yang kedua yaitu epistemologi istinbat, yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan yang hakiki atau pemahaman wahyu atau nas secara tekstual. Untuk mendapatkan pengetahuan epistemologi menempuh dengan dua jalan. Yang terakhir yaitu ada aksiologi, yang mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang terkadang dalam hukum Islam, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum. Nah, yang pembahasan yang terakhir yaitu istilah-istilah lain terkait ifta atau fatwa, itba, talfiq, taklid, dan madhab. Yang pertama yaitu ada ifta atau fatwa. Fatwa ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Yang kedua yaitu ada itba. Itba berbeda dengan taklid, sebagai perbuatan mengikuti perkataan atau pendapat orang lain tanpa mengetahui asal-usul dan dalil dari perkataan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu ada talfiq. Talfiq berasal dari bahasa Arab yang berarti menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Talfiq dalam fikih dan usul fikih dimaksudkan pada umumnya adalah mengambil suatu masalah dengan suatu cara yang tidak cocok dengan pendapat salah satu dari para mujtahid terdahulu. Yang keempat ada taklid. Menurut istilah ilmu usul fikih adalah menerima perkataan orang-orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan itu. Nah, yang terakhir yaitu ada madhab. Madhab menurut Wahabah Juhaili memberi batasan madhab sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup. Baik semuanya, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini tentang istinbat. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup video pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.